Kono terkait kami kami terus aku terus bagi jadi kan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبيل أرضي جميع أبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكرمين وإلى أرضي جميع الأرباب المجتهدين المقربين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحدثين وإلى أرض جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى حضرة الشيخ محمد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة جميع المصنفين والمؤلفين الذي تعلمنا كتبهم وإلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ورسلهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. الآية. Para jamaah, para bapak, para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan semuanya dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa berkumpul, berwajah, bermujalasah, bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam ini jadi sebab kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dalam keadaan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa-apa yang kita kaji di malam ini menjadi satu bukti ataupun menjadi syafi'an ya syafi', menjadi syafaat buat orang-orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan karena Al-Quran yang kita baca nanti di akhirat itu bisa mensyafaat kita, Pak. Bisa menjadi bukti bahwa kita selama hidup, selama dalam dunia itu suka membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para jemaah sekalian yang saya hormati, di pertemuan yang kemarin saya menjelaskan tentang makharijul huruf ataupun tempat-tempat huruf hijaiyah yang keluar melalui rongga tenggorokan, yang mana semua dari huruf-huruf yang keluar dari rongga tenggorokan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu dari dari pangkal lidah ataupun kalau bahasa Arab aqsal halqi, pangkal tenggorokan, bukan pangkal lidah, pangkal tenggorokan, yang mana hurufnya ada hamzah sama ha. Yang kedua wasful halqi, yaitu tengah dari tenggorokan, hurufnya yaitu ha sama ain. Yang ketiga yaitu adnal halqi, yaitu ujung dari tenggorokan, huruf-huruf yang keluar dari ujung tenggorokan. Yang pertama kha, yang kedua adalah ghain. Insyaallah di malam ini saya akan membahas tentang makharijul huruf yang keluar dari lisan ataupun dari lidah, yang mana semua huruf-huruf dari lisan, semua huruf-huruf yang keluar dari lidah itu bahkan kalau dihitung itu paling banyak daripada huruf yang keluar dari al-khalqi, huruf yang keluar dari asyafatain, huruf yang keluar dari al-khaisu ataupun dari al-jauh ataupun dari satu lagi itu kita ada 5 dari dua bibir, dari lisan, dari al-khaisu, dari rongga hidung, dari rongga tenggorokan sama rongga mulut dan rongga tenggorokan yang disebut dengan rajau. Dari semua huruf hijaiyah itu semuanya dibagi kepada 5 makharijul huruf yang tadi. Dari 5 tersebut dibagi lagi semua menjadi 17 dari 5.
pertama sudah pembahasan tentang al-jauh. Al-jauh itu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang pertama sudah beres. Yang kedua yaitu al-syafatain, ini dua bibir, huruf-huruf yang keluar dari dua bibir. Yang kelima yaitu huruf-huruf yang keluar dari al-khayshum. Al-khayshum itu Pak, huruf-huruf yang keluar dari hidung, hidung. Dari semua makharijul huruf yang 5 ini nanti bercabang. Lalu dari cabangan tersebut itu ada yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang 3 bagian ada yang beda-beda, ada yang sama. Kesemuanya menjadi 17 makharijul huruf. Insyaallah dalam sesi ataupun pembahasan malam ini insyaallah akan membahas tentang makharijul huruf yang keluar dari lisan. Makharijul huruf dari lisan. Makharijul huruf fil lisan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu aqsal lisan. Aqsal lisan itu pangkal lidah. Kalau lidah kayak gini menjulur, ini lidah. Nah, ini ujung tempat kita kalau mau ngerasain masakan apa itu melalui ujung lidah. Nah, kalau pangkalnya ini paling belakang. Ini pangkal, ini ujung, ini tengah. Ini ujung, ini pangkal. Nah, kalau ini disebutnya pinggir. Kenapa ini nanti akan ada pembahasan tentang pangkal dari lisan, tengah dari lisan, ujung lisan, dan pinggir lisan. Yang pertama yaitu aqsal lisan ataupun pangkal dari lidah. Itu hurufnya ada 2. Yang pertama yaitu qaf. Yang kedua yaitu kaf. Qaf sama kaf. Ini huruf yang keluar dari pangkal lisan ataupun lisan yang paling belakang, yang paling dalam. Lisan yang paling dalam. Kalau qaf, nah ini pangkal, Kalau qaf itu pengucapannya pangkal lidah itu ditempelkan kepada tenggorokan paling dalam. Kalau kita lihat dari luar itu suka ada anak kita ya yang menggantung. Itu disebut pangkal tenggorokan dari mulut. Itu suka ada yang menggantung ya, itu dalam. Nah, jadi tenggorokan, pangkal lisan ataupun pangkal lidah itu ditempelkan ke atas. Nanti keluar huruf o itu dalam pengucapannya, beda sama k. Nah, kalau pengucapannya di pangkal ujung atau pangkal paling dalam, kalau nanti pangkal dari lisan itu ditempelkan ke tenggorokan agak sedikit, makanya pengucapannya k.
enggak terlalu dalam, beda sama kok. Kok tuh kerasa kan? Kok itu lidah, itu lidah paling dalam gitu. Pangkal. Kalau beda kalau sama kap. Nah, jadi pangkal lidah itu ditempelkan ke tenggorokan, tapi agak maju sedikit, enggak terlalu dalam. Makanya pengucapan K itu enggak setebal huruf Q. Enggak setebal huruf Q. K, K, O, T itu berbeda dalam pengucapan ini. Nah, mari kita pelajari dari pengucapan huruf Q. Nah, ketika pengucapan huruf qalqalah ataupun pantulan, kalau hurufnya qaf itu pantulannya harus ke qaf. Baqqa. Kalau qa ya qa. Kalau jim ya j. Kalau ke jim, kalau ta pantulannya. Kalau qaf ke qaf. Baqqa. Ya qa. Ya j. Jadi pantulan itu harus sesuai dengan hurufnya. Kalau toh ke toh, kalau kop ke kop, kalau jim ke jim, kalau dal ke dal. Baju di pokok itu huruf-huruf dari pantulan ataupun huruf-huruf qalqalah. Coba kita bareng-bareng 1, 2, 3. Itu pengucapan daripada huruf qaf yang keluar dari pangkal lidah ditempelkan ke tenggorokan paling dalam. Kalau kaf juga sama, huruf yang keluar dari pangkal lidah yang mana huruf kaf itu ditempelkannya ataupun pangkal lidahnya tersebut ditempelkan ke tenggorokan tapi agak maju sedikit daripada huruf qaf. Makanya pengucapannya tidak sedalam huruf qaf. Kalau qaf kerasa itu di dalam ataupun di ujung lidah kerasa. Beda kalau k, ujung lidah sama, bukan ujung lidah, pangkal lidah sama, pangkal lidah, cuman pangkal lidah berhubungan ditempelkannya bukan ke tenggorokan paling dalam. Makanya pengucapannya biasa k. Kadang-kadang kesalahan kita dalam pengucapan kaf itu memakai hamas yang berlebihan. Nah itu salah, keluar dari makhraj kaf. Hamas itu jangan terlalu berlebihan. Bak biasa, hingga terlalu berlebihan dari pengucapan hamasnya. Coba kita pelajari dari huruf kaf. Kakiku bak. Nah biasa, enggak bak. Bak ku kang kanikak laminal mukni maki kang kanika. Itu dari huruf kaf ataupun pengucapan dari huruf kaf. Coba kita sama-sama mengucapkan huruf kaf. Belajar 1, 2, 3. Kakiku bak ku kang kanikak laminal mukni maki kang kanika. Huruf yang keluar dari aqsal lisan itu ada 2. Yang kedua yaitu makharijul huruf fil lisan ataupun tempat-tempat keluarnya huruf
yang keluar dari lidah itu yaitu lidah bagian wastul lisan. Wastul lisan. Kalau wastul lisan itu hurufnya ada 3. Kalau wastul lisan ini wastul lisan hurufnya ada 3. Yang pertama yaitu jim, jim. Yang kedua yaitu sya, sya. Kadang-kadang pengucapan sya itu kesalahannya suka di bibir. Sya, sya. Yang mana sya itu huruf ataupun makhluk hurufnya itu keluar dari tengah lisan. Jim, sya, sama satu lagi itu ya, ya. Kalau ya itu paling mudah Pak mengucapkannya. Kalau wastul lisan itu huruf-huruf yang keluar dari tengah tenggorokan lalu ditempelkan ke langit-langit. Jadi tengah lidah, lidah ini lidah, nah ini lidah, ini tengah tenggorokan, tengah lidah, bukan tengah tenggorokan, ini tengah lidah. Tempelkan kalau ini ada langit-langit dari mulut, tengah lidah tempelkan ke atas ke langit-langitnya. Pengucapan ja, ja, ja. Jangan dengan ujung lidah, za, nanti keluar tamas. Za, nanti kalau dengan ujung lidah keluar tamas, za. Makanya harus dengan tengah lidah, karena ini huruf yang keluar dari tengah lidah. Ja, ja. Baik, baik, ya, ya. Tuh kadang-kadang kesalahan dari pengucapan huruf jim itu pengucapan dengan ujung lidah. Ujung lidah ditempelkan ke gigi sari. Jadi ja, 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 tidak ada hamesnya. Itu kadang-kadang kesalahannya suka disebut. Ini termasuk salah satu huruf pantulan atau huruf pokola. Jadi baca jujang jadi jajana minal mujrimati jam jadi. Coba kita sama-sama mengucapkan huruf jim. 1, 2, 3. Jadi baca jujang jadi jajana minal mujrimati jam jadi. Nah itu ucapan huruf jim. Makanya dari pengucapannya itu harus sya, sya. Tengah lidah tempelkan ke langit-langit. Sya, sya, shi, shu. Bibir biasa, sya. Pengucapannya biasa. Jangan sya, sya. Kalau sya, nah itu melalui bibir bentar. Kalau sya, 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 shi, bisa jadi itu huruf keluar dari bibir, bukan dari wastul lisan. Karena pengucapannya bibir biasa, agak senyum sedikit. Sya, 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 shi, shu. Coba kita pelajari dari pengucapan huruf shi. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Shu, sang, shani, shash,
minal mushni mashishan shanisha. Coba sekali lagi. Shashishu bash shushan shanishashna minal mushni mashishan shanisha. Nah itu huruf shin yang keluar ataupun salah satu huruf yang keluar dari wasful lisan ataupun tengah lidah. Yang ketiga huruf yang keluar dari tengah lidah itu huruf ya. Ya, coba pengucapan ya, yi, yu. Ya. Tengah lidah itu ditempelkan ke langit-langit. Ya. 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 Kerasa kan? Ya. Tengah lidah menempel ke langit-langit. Ya. Kerasa. Coba kita pelajari huruf dari ya, dari pengucapannya. Ya, yi, yu, bai. Ya, yi, yu, bai. Yu, yai, yani, yaina, minal muini. Yu, yai, yani, yaina, minal digunakan. Yu, yai, yani, yaina. Minal muini mayyaniya. Minal muini mayyaniya. Itu huruf ya. Sebenarnya nggak terlalu susah kalau mengucapkan huruf ya. Nanti ya yu yai yani yaina minal muini mayyaniya. Ketika ada tanwin ketemu dengan ya, ketemunya itu berbeda kalimat. Kalau yuyan ini kalimat ini, ya ini beda lagi. Makanya ketemu tanwin dengan ya itu berbeda kalimat. Kalau tanwin ketemu dengan ya, lalu keduanya berbeda kalimat, pengucapannya itu harus gunnah. Yu yai, tahan 2 harokat. Yu yai yani yaina minal muini mayyaniya. Ini sama. Mayyan sama yaniya, dua kalimat. Ada tanwin ketemu dengan ya, maka pengucapannya itu harus gunnah. Sama. Tanwin ketemu dengan wawu, nun mati ketemu dengan wawu, sama harus digunakan. Itu sama. Nanti ada itu dari pelajaran tajwid, itu insya Allah kedepannya. Jadi sebelum tajwid kita masuk ke dalam sifat-sifat makhraj, yaitu sifat-sifat huruf hijaiyah. Ada huruf yang kalau dibaca itu napas keluar. Ada huruf yang ketika dibaca itu napas tertahan. Makanya ada huruf yang disebut dengan al-hamas. Al-hamas itu yang huruf yang keluar ataupun huruf yang ketika diucapkan itu keluar napasnya. Ada huruf yang keluar
suara, ada huruf yang tertahan suara, ada syiddah, huruf yang tertahan suaranya, ada rakhawa, huruf yang keluar suaranya ketika mengucapkan huruf tersebut. Jadi ada sifat-sifatan dari huruf-huruf hijaiyah, ada syiddah, ada rakhawa, ada hamas, banyak, ada qalqalah, nanti itu pantulan-pantulan. Hafatul lisan, kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Hafatul lisan. Hafatul lisan itu artinya pinggir, pinggir lidah. Nah ini kalau gambarnya kayak gini, kurang gede ya. Coba perbesar lagi. Ini lidah, contoh. Nggak bagus gambarnya. Nah kayak gini. Ini pinggir, pinggir. Ini pinggir. Makanya pengucapan dari lidah itu ada lidah di sebelah kanan kebiasaannya, ada juga yang memakai lidah pinggir lidah sebelah kiri, dimana kebiasaan orangnya itu. Kalau pengucapan hafatul lisan, hurufnya dari hafatul lisan ataupun makhraj huruf yang keluar dari hafatul lisan pinggir lidah itu ada tiga, sama ada dua, bukan tiga, ada dua. Ada dua. Yang pertama yaitu do, yang kedua yaitu lam. Do sama lam, dua huruf yang keluar dari pinggir lidah. Kalau do, kalau do posisi, kan ini pinggir lidah nih, pinggir lidah, ini pinggir lidah. Kalau dot itu posisi pengucapan hurufnya itu dari pinggir lidah bagian tengah ke belakang. Nah ini huruf dot, ini dot. Dari tengah ke pangkal lidah, pinggir lidah bagian tengah ke belakang. Kalau lam, pinggir lidah dari bagian tengah ke ujung, ke depan, ke sini. Ini bagian lam, kalau ini bagian dot. Kalau dot ditempelkannya ke gigi geraham bagian atas, kalau dot. Kalau lam ini ditempelkannya ke gusi bagian atas, makanya beda pengucapannya juga. Kalau lam itu enteng pengucapannya, beda sama dot. Bo, la, terasa gusi, la, gusi tempat jadinya gigi. La, pas pisan ke tempat jadinya gigi. Gusi tempat jadinya gigi, itu ditempelkannya. Tapi gigi atas. La, bo, makanya agak tebal pengucapannya. Sebab itu yang ditempelkannya itu lidah pinggir bagian dalam. Bo, tempelkannya ke geraham lagi itu, geraham, makanya agak susah pengucapannya. Bo, lidah bagian dalam tempelkan ke geraham. Bo. Tahan, jangan sampai keluar pantulan, karena huruf dot itu tidak termasuk huruf pantulan atau huruf vokal. Minal muddi
Mawidhan ghalidha. Sekali lagi. Ghalidhan minal mu'ni madhiqan ghalidha. Nah itu huruf qad, huruf yang keluar dari pinggir lidah bagian dalam, lidah, pinggir lidah bagian dalam. La li lubal, lulan lani lalna, minal mulni malilan lanila. Itu termasuk ke dalam gom tidak benar, gom yang tidak boleh didengungkan. Huruf yang keluar dari ujung lidah ini ditempelkannya ke gusi bagian atas, tapi agak ke dalam daripada huruf lam. Coba kalau mengucapkan lam, la, la, itu ditempelkannya ke gusi pas bagian tempat jadinya gigi. Kalau la, kalau la, la. Kalau nun ini agak ke dalam sedikit, na, na. Ini tempat jadinya gigi, tapi agak atas sedikit. Kalau gigi kayak gini, ini besi, ini gigi. Nih, nah ini belakangnya itu ada besi. Nah, tidak ditempelkan ke sini. Ini lam. Kalau nun ini bagian atas sedikit. Kalau roh atas lagi. Makanya pengucapan roh itu lebih tebal. Roh. Kenapa? Karena ditempelkannya ujung lidah itu ke atas dari besi tempat jadinya gini, agak atas daripada huruf nun. Nah, roh. Coba. Nah, roh. Tempelkan lidah. Ujung lidah itu ke atas besi sedikit, itu dari nah. Kalau roh itu lebih atas lagi dari nah, dari nun, dari nah. Nunan nani, nunan nani, nanna, nunan nani, nanna. Nanna kalau ini yaina, kalau nanna, nanna. Itu berarti nun yang kedua itu diidghamkan kepada nun yang ketiga. Nanna kayak gini posisinya. Nah, sebenarnya ada tiga, jadi kayak gini hurufnya. Nah kayak gitu, diidghamkan jadi nanna, nunan nani nanna, minal munni maninan nanina. Ayo coba sekali lagi. Nani numan, nunan naninan, minal munni maninan nanina. Jadi ada caranya ketika mengucapkan ujung lidah tempelkan
ke atas gusi ya ke gusi bagian atas ini. Rori rubal rurarrani rarna minal murni marirarrani itu yang pertama, yaitu ujung lidah yang ditempelkannya ke gusi bagian atas. Ta, dal, sama kok. Ta, dal, sama kok. Ini huruf yang keluar dari ujung lidah, ditempelkannya itu ke tempat jadinya gigi seri. Gigi seri ini kan ini yang dua. Ini. Dan biasanya kalau bayi pertama tumbuh gigi itu sebelah sini. Gigi atas bagian seri, tempat jadinya gigi seri bagian atas gitu. Gusi dari gigi seri bagian atas, ujung lidah tempelkan. Ta, da, tok. Jangan ke ujung gigi. Kalau ke ujung gigi nanti bisa bentrok sama huruf ta. Kalau ta itu kan ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi bagian atas. Ta, 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 sa, ta, 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 lo. Ya. Bisa jelas dulu. Ini ta, ta, sama lo. Perbedaannya, kalau ta, dal, sama kok itu ujung lidah ditempelkannya ke gusi tempat jadinya gigi seri bagian atas. Ta, da, to. Kalau ta, da, sama lo, ini ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi bagian atas. Ta, sa, za, za, zo, zo. Jangan zo, tapi zo. Sama. Perbedaannya kalau za pengucapannya itu gigi lebar. Da, di, tu, da, di, tu. Kalau lo itu bulat, bibir itu bulat. Lo, li, tu. Tati tubat. Hamasnya jangan sampai berlebihan. Baj, jangan. Tapi bat. Ketika pengucapan bat, ta itu ujung lidah ke gusi. Bat. Otomatis hamasnya itu enggak terlalu berlebihan. Beda kalau hamas yang keluar dari ujung gigi. Bat. Jadi ujung lidah ketemu dengan ujung gigi. Jadi kayak huruf C, bukan ta. C. Baj itu berlebihan. Jadi bat kayak huruf kaf. Hamasnya itu kayak huruf kaf. Bat. Tati tubat. Tutang tanitatna. Minal mutni. Mati tang tanita.
minal mudni madidan danida qatiqu baqqa tuqan qaniqatna minal mudni matiqan qaniqa. Nah, kalau sekarang sa itu ujung lidah tempelkan ke ujung gigi bagian atas. Sa lidah agak dikeluarin dikit. Sa si subat susang sani sasna minal musni matisan sanisa. Sekarang huruf za. Zadi rubat zuzan zani zasna minal mutni madidan danida dodi rubat zuzan zani zasna minal mutni madidan danida. Tiga lagi kita lihat. Tiga lagi. Kalau tadi sin besar, kalau sin besar ini kalau jadi was tulisan dengan lidah. Kalau sin kecil keluarnya dari ujung lidah. Yang kedua zai. Yang ketiga shod. Perbedaannya huruf yang keluar dari ujung lidah, yang mana hurufnya sin, zai sama shod. Jadi ujung lidah ini ditempelkannya ke gusi bagian bawah. Sa ujung lidah tempelkan ke gusi bagian bawah. Sa bas rasa ujung lidah menempel ke gusi bagian bawah. Bas bukan ke ujung gigi, bukan, tapi ke gusinya. Bas za so sama sin, za sama shod itu ujung lidah semuanya menempel ke gusi bagian bawah. Sa si su so si su za zi zu. Huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah ditempelkannya di bagian bawah. Coba kita pelajari dalam pengucapannya. Sa si su bas susang sani sasna minal musni masih sang sanisa. Zazi zubas zuzang zani zazna minal musni masih
17 maksudnya itu bisa 28 itu 28 itu bilangan hurufnya, bukan bilangan makrosnya. Kalau bilangan makrosnya ada 17, kalau bilangan hurufnya ada 28 huruf hijaiyah. Makanya ada ini pembagian kayak ini. Ya, walaupun tidak harus menyebutkan satu persatu dari 17 makros tersebut, setidaknya kalau ini kita tahu yang dari lisan itu ada berapa, dari 17 itu ada berapa yang masuk kepada wasfu lisan, ada berapa yang masuk ke hamzah lisan, ada berapa yang masuk kepada bagian awsal lisan, dan ada berapa yang masuk kepada atraf lisan. Nah, kita sudah tahu ujung lidah bagian mana, huruf mana, tengah lidah huruf yang mana, pangkal lidah itu yang mana. Yes, pembahasan tentang masalah makharijul huruf yang keluar dari al-lisan. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya buat pribadi saya sendiri, umumnya buat para jemaah, para bapak dan para ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan semuanya dapat kemuliaan dari Allah. Amin. Amin. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa ayat-ayat yang kami baca mudah-mudahan ini menjadi bukti di hadapan-Mu ya Allah, buat kami semua ya Allah. Di malam ini kami telah membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Di malam ini kami telah mempelajari dari ayat-ayat-Mu ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami pelajari ini menjadi sebab kami mendapatkan maghfirah-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amsik wa barik wa taqabbal sawaba qara'na min al-Qur'anil 'azim. Ya Rabbana tanzilna wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa rahmatan wa sallallahu wa baina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa ka'abatina muslimin wa sunnatan min al-ahya'i wal amwat. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.